Oke, gue harus ngaku satu hal, gue suka banget gadget yang tipis. Karena buat gue, gadget yang tipis itu ada unsur kerennya gitu menurut gue. Kayak kagum aja sih bisa bikin gadget dengan banyak komponen di dalamnya, terus banyak fitur, tapi bisa muat di body yang tipis. Bahkan gue juga sempat ganti beberapa device yang gue pakai karena ada versi yang lebih tipis. Contohnya kayak Apple Watch Series 10 yang jadi lebih tipis dan kelihatan lebih cakep. Dan gue juga ganti ke iPad Pro M4. Ya memang spesifikasinya gokil sih. Tapi yang bikin gue tertarik bukan cuma spesifikasinya aja, tapi karena tipis banget iPad Pro yang satu ini. Bayangin spesifikasi iPad Pro bisa muat di device yang ketebalannya cuma beberapa koin aja loh. Dan sekarang ada yang baru lagi yang juga tipis, yaitu iPhone Air. Sedikit spoiler di awal, gue enjoy banget pakai iPhone Air yang satu ini. Nah, yang pertama banget yang mau gue bahas adalah banyak hal yang berubah di lineup iPhone tahun ini. Alasannya ya karena iPhone Air. Sekarang nggak ada lagi iPhone Plus, tapi adanya iPhone Air. Bukan 17 Air ya, tapi iPhone Air. Nggak cuma itu aja, iPhone Air ini juga iPhone keluaran tahun ini yang desainnya itu beda banget dari desain iPhone selama ini. Desainnya punya keunikan tersendiri gitu, dan pilihan warnanya juga kali ini cakep-cakep semua loh. Ada warna Sky Blue, Light Gold, Cloud White, dan Space Black. Untuk di video kali ini, gue udah ada iPhone Air yang Space Black di studio, dan menurut gue Space Black-nya ini cakep banget sih warnanya. Pengen banget deh, warna Space Black ini juga ada di iPhone 17 Pro, tapi sayangnya cuma ada di iPhone Air aja, dan warna hitam satu lagi adanya di iPhone 17. Di sekitar area kameranya ini, atau yang disebut plato, warnanya ini lebih hitam lagi dibandingkan bagian belakang iPhone Air. Oh ya, di balik platonya ini juga ternyata banyak komponen iPhone-nya loh, nggak cuma kamera aja, tapi juga ada speaker, bahkan chip A19 Pro juga ada di plato ini. Jujur aja gue suka banget sih desain iPhone Air, kelihatan cakep banget gitu. Dan gue yakin Apple juga pastinya udah belajar dari pengalaman bikin iPhone yang tipis sebelumnya. Karena iPhone Air ini juga pakai material yang nggak kaleng-kaleng. Bagian depannya pakai Ceramic Shield 2 dan bagian belakangnya juga Ceramic Shield. Plus frame-nya ini udah pakai titanium. Gue yakin di setiap device yang tipis, pasti salah satu kekhawatirannya adalah ini device-nya gampang ketekuk atau enggak nih, gampang bengkok atau enggak, karena tipis banget. Dan kalau teman-teman nonton video bapak yang satu ini, Jerry Rig Everything, kalian bisa lihat ternyata iPhone Air ini nggak gampang ketekuk loh, bahkan pakai tangan orang dewasa pun nggak bisa. Harus pakai alat khusus dengan daya yang besar baru bisa ketekuk. Gua nggak akan spoiler terlalu jauh juga videonya, tapi kalau teman-teman penasaran seperti apa sih durability dari iPhone Air ini bisa sejauh apa, nah kalian bisa cek lebih lanjut videonya. Tapi dari tes itu bisa dibilang terbukti kalau secara durability iPhone Air ini udah mantep banget, nggak gampang ketekuk. Dan ini salah satu hal yang bikin tenang juga pas pakai iPhone-nya. Kalau mau ditaruh di kantong pas lagi naik motor, gue pun juga jadi nggak takut iPhone Air-nya ketekuk karena iPhone ini durability-nya bagus. Oh ya, iPhone Air ini juga udah IP68, jadi tahan cipratan air dan debu dengan kedalaman maksimum 6 meter. Nilai plus sih buat Apple karena bisa bikin device yang setipis ini tapi dengan material yang kokoh. Dan ngomong-ngomong soal tipis, gue harus appreciate seberapa tipis iPhone Air ini, ketebalannya cuma 5,6 mm. Atau kalau pakai koin Rp1.000, ketebalan iPhone Air ini cuma sekitar 4 koin 1000 aja. Nah, gue juga udah compare ketebalannya sama iPad Pro M4 gue yang juga tipis banget. Dan sebenarnya iPad Pro M4 masih sedikit lebih tipis sih, cuma 5,3 mm, sedangkan iPhone 5,6 mm. Tapi dua-duanya sama-sama tipis banget. Nah, yang gue juga suka dari iPhone Air yang setipis ini adalah nyaman banget pas lagi dipegang handheld. Buat teman-teman yang mungkin terbiasa pakai iPhone tipe lainnya, mau itu yang Pro, yang iPhone biasa, atau Plus, terus kalian pegang iPhone Air ini, pasti berasa deh bedanya. Dan menurut gue secara kenyamanan, pas pegang iPhone-nya juga ternyata nyaman banget. Pas lagi main games nyaman banget, atau buat nonton berjam-jam itu juga nyaman. Plus ditambah lagi beratnya juga menurut gue termasuk ringan, cuma 165 gram, jadi mau dipegang dalam waktu yang lama juga nggak masalah. Dari semua seri iPhone terbaru yang udah pernah gue coba, iPhone Air ini sih yang menurut gue paling nyaman, kayak tipisnya pas, terus juga ringan. Jadi mau dipegang satu tangan portrait itu nyaman, atau mau pegang dua tangan sambil landscape kayak gini juga nyaman banget. Next kita lanjut ke bagian layar yang menurut gue ini juga salah satu aspek yang bisa diunggulkan dari iPhone Air. Layarnya ini udah 6,5 inci OLED, sedikit lebih besar dibandingkan iPhone 17. Terus juga udah ada ProMotion, jadi refresh rate-nya udah 120 Hz, always on display juga ada. Dan peak brightness-nya bahkan bisa sampai 3000 nits di situasi outdoor. Tapi sebagai catatan, peak brightness 3000 nits ini cuma bisa dari software-nya ya, kalau kalian nyalain fitur auto brightness. Gue juga udah pakai iPhone Air ini di situasi outdoor dan layarnya menurut gue masih bisa kelihatan dengan jelas, nggak ada masalah. Dan gambar yang dihasilkan juga bagus, tajam, dan warnanya juga cakep. Dari penggunaan gue sendiri yang pakai iPhone Air buat nonton, main games, layarnya sih udah oke banget. Dan 6,5 inci juga ukuran yang nyaman. Termasuk kalau lagi edit foto juga menurut gue layar iPhone Air ini udah enak banget. Nah, di iPhone Air kali ini Apple juga luncurin beberapa aksesoris baru. Ada case buat iPhone Air seperti ini yang support MagSafe dan ada dua warna. Ada yang bening atau yang warna gelap seperti ini. Teman-teman bisa cocokin juga sih kalau yang iPhone Air warna terang, itu menurut gue lebih cocok pakai yang transparan. Kalau yang warna Space Black, case yang warna shadow ini lebih cocok. Terus juga ada bumper case buat iPhone Air yang
bisa kasih ekstra proteksi di sekitar frame iPhone Air kalian. Ini bakal cocok buat orang yang nggak mau tutupin desain iPhone Air yang bagus ini. Jadi cuma di bagian pinggirnya aja. Agak beresiko sih karena cuma bagian pinggirnya aja yang dilindungin, tapi ya desain iPhone Air kalian tetap bisa kelihatan dengan jelas. Plus sekarang juga ada powerbank MagSafe Apple yang baru buat iPhone Air. Kalau dari website Apple ditulis bisa cas iPhone Air-nya sampai 65%. Gue pernah coba powerbank ini juga dan kalau udah dipakein ke iPhone Air sih jadinya nggak tipis lagi ya. Tapi ya ini cuma aksesoris tambahan kalau lagi butuh. Nah, kalau dari tadi gue banyak mention hal-hal bagus dari iPhone Air ini, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gue teman-teman perlu pertimbangkan sebelum memutuskan buat ganti ke iPhone Air ini. Gue nggak bisa bilang ini poin minus sih, karena tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Aspek yang menurut gue mungkin penting, tapi ternyata mungkin nggak terlalu penting buat kalian. Nah, hal pertama yang menurut gue agak kurang exciting dari iPhone Air ini adalah portnya masih USB 2. Jadi, transfer speednya masih agak lambat dibandingkan kayak iPhone 17 Pro yang udah USB 3. Walaupun iPhone Air harganya lebih mahal dari iPhone 17, tapi portnya masih sama-sama USB 2. Kalau teman-teman sering pindahin file yang ukurannya gede banget, pasti kalian akan terasa lebih lambat di iPhone Air ini. Terutama kalau kalian sebelumnya pakai iPhone tipe Pro, itu berapa tahun terakhir udah pakai USB 3. Terus hal lainnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah iPhone Air cuma bisa eSIM. Ini menurut gue plus minus sih, mungkin bakal agak repot buat teman-teman di awal karena harus ganti SIM card fisik ke eSIM. Tapi kalau misalnya udah pakai eSIM, itu pun juga punya kelebihannya tersendiri. Karena jadi lebih nggak ribet, nggak perlu SIM card fisik. Dan kalau amit-amit HP-nya diambil orang itu pun nggak bisa sembarangan ganti eSIM kalian. Lalu hal lainnya yang menurut gue rada kurang dari iPhone Air karena ngejar tipis adalah speakernya jadi cuma satu. Dan letaknya ada di bagian atas ini. Jadi walaupun di bagian bawah ada grill seperti ini, tapi bagian bawahnya cuma buat mikrofon. Kalau lagi nonton menurut gua agak berasa ya, suara yang keluar itu cuma dari satu sisi aja. Beda dengan iPhone sebelumnya yang output suaranya itu lebih merata. Dan minusnya dari satu speaker tentu saja suaranya nggak sepowerful iPhone lain, termasuk bassnya juga jadi nggak terlalu nendang. Tapi gue juga nggak mau bilang speakernya ini jadi nggak bagus ya, karena untuk aktivitas gue sehari-hari misalnya buat nonton atau dengerin lagu, sebenarnya speakernya sih udah cukup buat gue. Apalagi kalau tonton yang biasanya nonton atau dengerin lagu pakai TWS, AirPods, satu speaker ini nggak akan ngaruh banget sih. Cuma kalau dibandingin sebelahan sama iPhone tipe lain, nah itu baru cukup terasa beda speakernya. Next di bagian kamera, iPhone Air ini kamera belakangnya cuma ada satu, yaitu 48 megapiksel fusion kamera. Jadi nggak ada ultrawide atau telefoto. Di iPhone Air ini, teman-teman punya opsi 1x dan 2x crop dari sensor kamera utama, termasuk opsi 28mm dan 35mm. Nah, gue udah ambil banyak foto dari kamera belakang iPhone Air ini, dan menurut gue kameranya ini walaupun cuma satu, tapi hasilnya bagus kok. Dynamic range-nya bagus, separasi dengan background-nya juga bagus, fotonya tajam, dan termasuk di situasi low light buat gue udah oke banget. Untuk satu kamera sih kualitasnya udah bagus kok. Kadang ada situasi di mana gue kangen pakai ultrawide sih atau telefoto, tapi makin sering gue pakai iPhone Air, kamera utamanya udah reliable. Makanya seperti yang tadi gue mention, kamera ini menurut gue salah satu hal yang nggak bisa dibilang minus sih, karena kualitasnya bagus. Tapi buat orang-orang yang sering pakai kamera ultrawide atau pakai telefoto, iPhone Air ini mungkin kurang cocok ya buat kalian karena kameranya cuma satu. Termasuk kamera depannya juga ini menurut gue upgrade yang bagus, megapikselnya lebih tinggi, sekarang udah 18 megapiksel. Terus sensor kamera depannya lebih besar dan kotak. Jadi membantu banget buat foto pakai kamera depan, portrait atau landscape tanpa harus putar iPhone-nya, tapi tinggal diklik aja seperti ini. Dan udah ada center stage juga. Hasil foto kamera depannya bagus kok, termasuk di situasi low light juga bagus. Terus untuk kualitas video dari iPhone Air ini juga menurut gue udah bagus banget. Teman-teman bisa dapetin kualitas video iPhone dengan dynamic range yang bagus. Dan untuk stabilisasinya juga bagus. Gue juga udah coba rekam video sambil jalan dan ternyata walaupun cuma satu kamera, stabilisasinya reliable. Termasuk di situasi low light, kualitas videonya juga udah oke banget. Walaupun flare-nya juga masih sama seperti di iPhone tipe lainnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal video, ada fitur baru juga di iPhone Air dan iPhone keluaran terbaru lainnya, yaitu ada fitur Dual Capture. Jadi sekarang, teman-teman udah bisa rekam video dengan menggunakan kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan kayak gini. Output filenya ini nggak terpisah ya. Jadi dalam satu file video udah ada video dari kamera depan dan kamera belakang. Paling teman-teman cuma bisa geser posisi video dari kamera depannya aja biar nggak nutupin apa yang lagi di videoin. Bukan fitur video yang akan sering gue pakai sih, tapi buat teman-teman yang mungkin lagi liburan atau mau kasih lihat sesuatu lewat video, fitur ini bisa berguna. Overall soal kamera menurut gue udah bagus ya, walaupun cuma single kamera. Dan kalau teman-teman nggak wajib perlu kamera ultrawide atau telefoto,
Gue yakin kalian akan suka sih hasil foto atau video dari iPhone Air ini. Next, kita lanjut lagi ke performa iPhone Air. Secara angka benchmark CPU dan GPU, angkanya tinggi juga loh. Bahkan untuk performa CPU single core dan multi-core, dua-duanya iPhone Air ini lebih unggul dibandingkan iPhone 16 Pro Max. Dan termasuk performa GPU juga secara angka lebih unggul dari iPhone 16 Pro Max. Nah, memang secara spesifikasi iPhone Air spesifikasinya mantap juga sih. Chipnya A19 Pro sama kayak di iPhone 17 Pro. Terus RAM-nya 12GB. Terus ada 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Bedanya sama iPhone 17 Pro cuma kurang 1 GPU aja. Dari pengalaman gue pakai iPhone Air ini, secara spesifikasi menurut gue udah mumpuni. Untuk penggunaan sehari-hari gue yang kebanyakan seputar main sosmed, nonton, edit foto, ya sejauh ini lancar banget di iPhone Air. Termasuk main games juga sebenarnya oke juga sih. Genshin Impact juga bisa kalian mainin di iPhone Air, tapi gue juga notice, terutama pas lagi main games berat kayak Genshin Impact itu kalau main di setting paling tinggi walaupun memang bisa, tapi setelah beberapa menit nggak butuh terlalu lama, nah mulai berasa tuh iPhone Air-nya panas. Terutama karena banyak komponen penting ada di platonya ini, jadi yang paling terasa panas tuh ada di sekitar kameranya. Pas suhunya lagi tinggi memang berapa kali ada drop FPS juga pas lagi main Genshin. Jadi buat teman-teman yang suka main games berat dan dalam jangka waktu yang lama, menurut gue iPhone Air ini bukan pilihan yang cocok buat kalian. Tapi di luar itu buat sehari-hari menurut gue spesifikasinya udah lebih dari cukup. Sejauh ini yang paling terasa ada penurunan performa adalah pas main Genshin aja sih dengan grafis paling tinggi. Selebihnya dari pengalaman gue lancar-lancar aja. Soal baterai, ini juga salah satu hal yang bisa dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk ganti ke iPhone Air. Kalau dari website Apple, baterainya ini bisa tahan up to 27 jam video playback. Salah satu poin yang ditekenin Apple tentang baterai iPhone Air ini adalah all day battery life. Katanya baterai iPhone Air ini bisa tahan seharian. Kalau dari pengalaman gue pakai iPhone Air, ternyata memang bener baterainya ini bisa awet seharian. Tapi memang ngomongin soal baterai ini sangat tergantung kalian pakai iPhone-nya buat apa ya. Kalau buat gue pribadi, setiap hari memang use case-nya bisa berbeda. Kadang bisa banyak pakai kamera, kadang bisa banyak pakai sosmed, nggak fix sama setiap hari. Terus gue juga bukan yang suka main games, tapi overall dari yang gue coba baterainya memang cukup buat seharian. Tapi biasanya sisanya udah nggak banyak. Dari pengalaman gue, nggak jarang pas malam hari iPhone Air ini udah lowbat atau udah harus dicas. Yang pasti kalau dari penggunaan gue sih nggak akan cukup 1,5 hari ya. Makanya gue nggak rekomendasiin iPhone Air ini buat teman-teman yang suka gaming, karena kalau kalian banyak pakai iPhone-nya buat gaming, itu pasti nggak akan cukup buat all day battery life. Untuk harga dari iPhone Air ini memang lebih mahal dari iPhone 17, yaitu mulai dari $999, beda $200 dari iPhone 17. Dan kalau di Indonesia, harga iPhone Air ini dijual mulai dari 21 jutaan. Mungkin bisa dibilang iPhone Air ini udah termasuk iPhone yang premium ya, karena udah di atas 20 juta. Menurut gue banyak hal yang bagus sih dari iPhone Air ini, walaupun beberapa hal mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa orang. Tapi untuk first gen dari iPhone Air, menurut gue ini udah oke banget. Karena hal-hal yang esensial itu udah dikasih. Mulai dari desain yang bagus, ini selera masing-masing, terus durability-nya juga bagus, kameranya juga oke walaupun cuma satu, baterai cukup seharian, dan performanya juga oke buat aktivitas sehari-hari. Nah kalau ditanya apakah gue akan jadiin iPhone Air ini sebagai daily driver, sebagai orang yang biasanya pakai iPhone tipe Pro, kalau menurut gue sih sepertinya gue tetap akan stay di iPhone tipe Pro ya. Tapi ini bukan karena iPhone Air-nya nggak bagus. Bahkan gue enjoy banget sebenarnya pakai iPhone Air. Tapi buat gue yang sering pakai kamera iPhone buat berbagai aktivitas, kerjaan, jalan-jalan, gue butuh fleksibilitas buat ultra wide dan telefoto. Termasuk format ProRAW ini juga buat gue penting banget. Dan ini cuma ada di iPhone tipe Pro. Gue suka banget edit foto dari kamera iPhone di Adobe Lightroom, makanya gue biasanya foto pakai format ProRAW dan itu eksklusif buat tipe Pro aja. Tapi buat teman-teman yang mungkin gak terlalu sering ambil foto atau satu kamera aja udah cukup, menurut gue iPhone Air ini udah reliable banget sih buat jadi daily driver. Yang gue kangenin waktu pakai iPhone Air ini ya fitur-fitur Pro di kamera iPhone aja sih, karena sering gue pakai. So itu dia review dari iPhone Air, iPhone paling tipis saat ini. Yang meskipun beberapa hal jadinya dikurangin supaya bisa tipis, tapi overall menurut gue iPhone Air ini masih oke banget buat sehari-hari. Kalau menurut teman-teman apa nih yang paling kalian suka dari iPhone Air ini? Atau aspek mana yang jadi deal breaker buat kalian? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!